Tiap map yang dimainkan jelas saja. Ini dia random map round akan menuju ke arah apa yang Flying Clouds kah? Dangerous Grass lagi. Sebenarnya kalau Dangerous Grass ya, aku nungguin Selena sama Hilda aja sih. Dua itu yang dulu siapa yang pegang first pick dan ternyata ada Vanessa Cabion yang pegang first pick. First pick-nya ya. Angela di sana ditutup. Baxia ya, Baxia juga udah mulai ditutup di sana. Chips kayak, tadi aku pikir mungkin Vanessa Cabion bisa ambil chipsnya karena mereka first pick gitu. Taruh PR-nya buat Big Fam. Cuman mereka mau coba buat mainin hal lain karena di Dangerous Grass kurasa kayak chips fits sih enak gitu buat nge-create area dari segi momentumnya, maksimalin dia punya portal shortcut. So satu terakhirnya ini Fanny atau Chushin atau tadi Cici yang mau berat ya, izin dulu. Dan ini padahal tadi aku ekspektasiku Baxianya bakal lepas. Di game pertama kan gak disentuh sama sekali kan dia. Tapi karena ya tadi udah ada jungler assassin yang dimainkan, Baxia bakal jadi pilihan selanjutnya gitu, target selanjutnya dari Vanessa Cabion yang bisa diambil. Dan di sisi itu jadi perebutan juga dari Geek Fam. Apakah mereka akan menutup 1-1? 1-1 dilepas, Vanessa bisa ambil first pick. Tapi nggak harus first pick karena udah dipakai sama Geek Fam. Itu tuh menariknya dari Global Band-nya. Itu kan banyak banget nih, slotnya tuh bukan 3 doang sekarang kayak hero-hero mahalnya tuh terlalu banyak. Cuman karena Global Band emang harus lebih ke pintar-pintarnya juga ya, karena mereka harus bisa maksimalin stratnya fit sama pemainnya juga dari para coach ini. Dan ini kalau kita ngomongin karya first pick, Uranus harusnya jadi pilihan yang sekarang tuh lagi naik daun sih kalau kita ngomongin Uranus. Iya. Dia sangat powerful sih di area laningnya dan untuk zone out supaya team fight sih sebenarnya kalau ngomongin karya Uranus, supaya team fightnya nanti bisa lebih powerful dengan power zone out yang dia pegang. Dan sekarang Farsia akan langsung diamankan. Ini mungkin Cici juga bakal muncul tapi mungkin nggak di atas ya. Mereka punya kesempatan untuk ambil itu di pick yang ketiga sebelum fase ban selanjutnya. Dan Fanny yang tadi baru diomongin sama Cipi. Terdengar sampai bawah Pi berarti. Dikas Fanny karena lebih mahal untuk Chushin memang ya dari Fanny-nya. Tapi memang langsung dijawab sih sama Vanessa Cabion sama satu hero ya yang mungkin bisa survive dengan adanya Kalia juga. Oke. Menurutku ini dia sekalian deny sih. Karena sebenarnya kaliannya tadi kalau di Geek Fam bakal bagus banget juga. Ini berarti kayak mereka pick off lagi ya? Lagi temanya nih. Ada temanya ya? 2 game soalnya Pin. Iya. Walaupun tadi kayak ya call off ya. Masih ada Kajal, masih ada perangko tenang. Bisa ya. Banyak slotnya ya. Pick off lagi. Sama sih sebenarnya di Geek Fam. Kalau misalnya mereka pengen main pick off, ini akan jadi kombinasi yang menarik gitu. Karena biasanya kan Fanny bakal lepas ya. Main 4-1, Fanny-nya sendiri, split push itu kalau skenario-nya di awal gagal. Betul. Dan akhirnya nanti 4-nya bisa teamfight kuat karena udah ada Farsia sebagai burst damage juga. Tapi jadi pertanyaan Cicinya mau diambil dulu sekarang? Atau lebih mengorbankan buat ngambil pick off terlebih dahulu? Dan jawabannya Harit. Oke ya. Karena aku rasa ya walaupun tadi Esmeralda bisa jawab Cici juga ya. Karena memang follow up-nya cepet, Uranus sih jadi satu hero yang sustain sih ketika berhadapan sama Cici yang bisa lawan tipikal XP lane apa aja gitu ya. Jadi kayak mereka mungkin nggak mau ngambil resiko dari Geek Fam Junior, dan yang ngebuat ya bisa di-banning sih sama Pesaka sebetulnya buat mempersempit opsi XP-nya. Karena soalnya kalau kita ngomongin dari Geek Fam, mereka udah nutup karya Lancelot, gak boleh ada Battle Assassin di sini. Lancelot ditutup, oke. Masih di Haya. Tapi harus diseimbangkan dong kalau gitu biar adil. Yusuf Chinnya juga harus di-ban. Apalagi ini Dangerous Grass juga ya. Jadi ada kesempatan untuk nantinya membuka map secara langsung dengan Mountain Shocker. Dan di sisi itu berarti kita masih mencari frontliner-nya nih. Oh, udah ada Fanny ya, sorry. Ada Lapu-Lapu yang sekarang bakal ditutup juga. Khalid masih ada, Ketut Kaca juga masih ada nih. Biasa akan jadi tutup langganan banning. Oke. Lapu atau mau coba buat tutup karya dari target XP lagi, Glue. Ya mungkin Cici ya, tapi kita nggak tahu sih Cici mau tetap diambil buat nahan karya risikonya nih. Melihat adanya Uranus yang sustain, dia cukup adaptif juga ketika berhadapan sama BS-nya si Cici. Cuman ya we'll see dari Geek Fam Junior mau nutup karya Sansin kah atau Hayabusa, benar-benar target karya assassin junglernya yang memang pilihannya lagi ke itu juga kan. Oke, ini dia jawabannya. Kagura yang ditutup karena untuk menyeimbangkan lini dengan Farsia, Kagura sekarang jadi pilihan utama. Ketut Kaca menyisakan pilihan ke arah Khalid kalau mau, dan Geek Fam berarti masih bisa pegang Grok kalau misalnya mereka juga mau ambil Groknya. Cuman jadi plus minus nih kadang kalau misalnya dengan Ada global band Bu. Geek Fam. Oh iya. buat Pesaka ya. Oh bisa ya? Mereka otaknya nggak melepuh ya? Iya kan? Ini global band tuh dia apalagi di 5 game ya, lumayan PR banget. Tapi ya dari Geek Fam Junior di sini ngambilin satu badan lagi sebetulnya. Lapu-lapu ditutup masih mengarah ke area Rizla. Dan udah mulai diamanin. The one and only yang mainin Grok di jungle tuh Onyx sih, dan itu works. Di jungler ya? Ya. Buat Onyx mah semua works, itu works. Cuman nggak tahu ya tim lain mau coba main ke situ nggak nih, karena dari Vanessa Cabion memang belum punya jungler. Kebetulan kalau Assassin sih ada Hayabusa, Link udah jarang dipakai, dan itu dia Hayabusa ya akhirnya dimainin gitu aja oleh teman-teman dari Vanessa Cabion. Dan wah, pick of power banget sih di sini Nepin Kadita di Dangerous Grass. Dangerous sih, literally dangerous di sini. Harus ada yang bisa buka sih sebenarnya ini dari area roamer yang aktif. Dari Selada nggak cukup ya? Dari Selada nggak cukup.
Hilda? Selena Rom, weh. Hilda. Oh iya, Hilda Hilda boleh. Khalid, oke. Hilda, Selena Hilda. sebenarnya oke ya. Oh iya, oke. Nah, Antara oke. Khalid dan Hilda ya tadi. Dua opsi yang paling menarik untuk bisa dimainin. Pokoknya yang bisa ngebuka deh. Jangan sampai Kalia dan Kaditanya diam-diam menangkap ya, bukan merayap lagi. Wah, itu dia. Karena masalahnya dia rata hero-nya kompleks banget. Aku Defensive item ya untuk menutupi hal itu. betul, so tanpa berlama-lama lagi kita langsung terbang aja ke Land of Dawn untuk melihat pertarungan antara kedua belah tim. So far satu agregat poin ini sudah diamankan oleh Geekfam Junior. Apakah ini akan menjadi match point atau akan ada satu sama nih di Battle of Assassin yang dibawa oleh kedua belah tim? Itu Nongki langsung naik tuh XP-nya ya. Cuman gara-gara ngebuka posisi dari Braptesi. Itu yang jadi menarik juga buat sekarang dengan Dangerous Grass, apalagi akan lebih banyak player-player yang bisa diganggu. Saat ini langsung loh dia nyelonong memang karya satu purple buff yang dimiliki oleh Vesaka Beyond. Dan untungnya masih bisa diambil sih. Ini diputerin banget sih sama Nongkia ya, benar-benar percaya diri dengan power yang dia miliki. Dan langsung ada di level yang kedua juga ngebuat Geralt diam-diam akan mendapatkan Petrify dibuka dan oh my god, First Blood berhasil disecure dengan adanya Iconic Edge yang dibuka oleh seorang Kirai. Dan masalahnya jungler yang harus tumbang dari Geekfam. mahal sih. Kehilangan seorang jungler meskipun tadi sebenarnya di awalnya mereka udah sangat bagus ya, main agresif, bentuk pergerakan dari Braptesi-nya, tapi sekarang harus mulai reset terlebih dahulu. Untungnya belum terlalu lama untuk di area early game mereka bisa kembali dengan cepat. Dan sekarang kalau kita ngelihat dari pemilihan yang dibawakan dari segi emblemnya juga, Kadita yang akan sangat menyakitkan sebenarnya untuk bisa mendapatkan bagian depan. Oke, bakal kembali ada satu buat team fight di follow up dengan Equate Shadow, Shuriken, dan masih coba buat ditahan. Dan untungnya masih ada satu quicksand guard yang ngebuat ngasih teori-teori ancaman aja nih. Kalau kita lihat ini 3 kali win loh Kaditanya. Nah itu dia yang aku khawatirkan sih dengan power hero kayak gini. Apakah akan menjadi kunci kemenangan buat Vesaka Beyond ya akhirnya? Karena kan baru saja mengalami kekalahan. Sementara itu, Geralt, Fanny yang nggak terlalu baik di match sebelumnya, tapi sekarang akan dicoba lagi. Dan debut pick untuk kedua sisi frontlinernya ini akan menjadi pembuktian juga buat mereka karena masuk ke area turtle. Yap, sudah mulai ada satu buah pergerakan flicker dari Brian. Membuat akhirnya pergerakan dari teman-teman Geekfam Junior gagal untuk bisa mengamankan karya satu objektif turtle. Dan Friend Extract yang tidak mengenai target operasi. Yang buat akhirnya Vesaka Beyond mendapatkan keuntungan di area river. Ini masalahnya tadi Geraltnya nggak dikasih jalan juga sih. Langsung ditutup dengan sangat baik. Ngebuat akhirnya nggak ada kontes retribution. Braptesi bisa ngedapetin objektif dengan bebas. Dan fun fact-nya, Geralt sukses meraih win rate 75% dengan hero Lancelot dalam 4 kali pick di MDL ID season 12 hingga week 6 babak progressive round. Dan dari 4 kali berarti 3 kali menang di kompetitif. Itu hal yang wow ya. Mahal sih. Mahal, apalagi kita global band kan. Betul, ini Lancelot-nya ya yang tadi bersinar sekali. Dan bedanya sama Fanny tadi winnya 0, lose-nya 1. Dan ini lumayan mahal juga karena sudah mulai bakal bendung kembali pergerakan. Jadi dimiliki oleh teman-teman dari Geekfam Junior. Bagaimana Nongkia tumbang begitu saja. Ada Fan Astrix di lahan terbuka mengarah ke area Penadex memang. Tapi Nice Slams diapan oleh seorang Braptesi tidak mengenai follow up sehingga Chef Sanji still survive di area mid lane. Ini kayaknya kalau ke Chef Sanji bukan belajar masak tapi belajar tenang ya. Karena begitu tenangnya dia lah di area depan ada sekarang Blastezi nge-trigger satu buah flicker yang cukup mahal bagi seorang Kalea sehingga nggak akan ada inisiasi untuk 2 menit ke depan yang bisa mengejutkan para pemain dari Geekfam Junior. Sementara di atas silent treatment kebuka posisinya dan ngebuat dari Jones harus kembali lagi menghadapi Rizal di depan mata dan gak sendirian. Ada Nongkia yang ikut ke atas. Ya, sudah mulai ada rotasi-rotasi ya tadi sampai buka SOD memang. Dan so far kalau kita lihat di sini udah langsung mengambil langkah mundur beberapa step dari Rizal karena emang Rizal nih bakal jadi tulang punggung nantinya. Tapi so far nih early yang hidup banget sih. Vesaka Beyond yang kebetulan lagi megang. Jadi kayak mereka nggak boleh sampai ngasih celahnya lagi. Dan ini udah lumayan enak nih buat Penadex mainin karya rumputnya. Cuman bener-bener harus hati-hati aja sama EOI yang tinggi. Dan bahkan di keadaan seperti ini mereka udah mulai berani untuk melakukan invasi. Ada Retributions yang dibuka begitu saja dari seorang Braptesi. Kita lihat ada team fight diangkat dengan Islam Slam Bryce. Survive tiga dia flicker di reach out. Buat Shadow maju ke depan, Braptesi berhasil men-secure. Tiga dia Brian yang tumbang. Dan bahkan kali ini dari Penadex pun harus terkena damage. Dia sekali seorang Junks di perjalanan jauhnya. Double kill di secure dan Hirai bakal coba untuk menjadi target selanjutnya. Masih coba untuk bisa ditahan Consecration for defensive dari seorang Hirai. Wah ini all you can eat yang akhirnya bisa dipegang oleh Geekfam Junior.
Karena mahal banget nih yang mereka dapetin. Dapetin karena jungler, mid laner juga, damage dealernya semua dihabiskan. Dan kali Hira ya, karena ini terlalu alot sepertinya untuk bisa dimakan sebagai Uranus di area early game. Tapi tetap GFM Engineer, mereka akan segera memegang keunggulan yang sangat amat banyak. Apalagi dengan tambahan satu turtle yang tadi dipegang oleh seorang Gerang dan Heptasis juga udah ada di tangan. Ya, baru aja tadi bilang mereka lagi menang early, jangan sampai ngasih celah. Iya. Langsung. Buka langsung ya. Mahal sih, karena masalahnya cepet banget. Bahkan kali ini di area top lane, Junksnya udah mulai dikasih jalan. Dan oh my god, Blastoise tumbang di kali kedua di tangan seorang Brian. Sehingga keuntungan kembali diamankan oleh GFM Junior. Kayak tadi ada upaya dari Blastoise yang sebenarnya pengen coba untuk buka Tsunami Santai Vertify. Oh my god, Gerard bakal coba dikunci dan masih bisa mundur ke belakang. Tidak ada Thalassophobia pasifnya dihentikan terlebih dahulu. Sedangkan SOD connect. Mau coba untuk di-follow tapi di-follow dia terlalu telat. Dan oh my god, Razel harus tumbang di area top lane. Wah, terlambat sih itu. Berbeda sekian detik akan sangat mempengaruhi hasil dan sekarang ini jadi move yang gak terlalu bagus. Kalau misalnya lebih cepat tadi ini bakal jadi move yang bagus banget, tapi sekarang Feather Ice Strike kembali lagi. Mahal banget sih mereka kali ini sudah mulai kedatangan tamu-tamu yang tidak diundang dari GFM Junior. Di Brian yang sudah mulai terkikis, bahkan terlalu dilazim oleh Blastoise. Zaman Force dibuka dan nampaknya harus ditenggelamkan dengan area satu resource dari Penadex dan bahkan kali ini Hirai bakal coba untuk mulai dipaksa untuk membuka karya satu buah flicker for defensive. Oke, overextend juga kah dari GFM Junior? Karena mereka sebenarnya nggak punya urgensi ya untuk tadi melakukan kontes, apalagi Fanny-nya juga datang dari bagian belakang, mereka belum ready. Dan sekarang proteksi ya ke area untuk turret mid lane yang segera dilakukan terlebih dahulu supaya nggak ada turret yang bolong bagi permainan GFM Junior. Dalam posisi secara itemization sebenarnya masih jauh dari cukup ya. Let's say dari Moskov, ini baru ada satu item dari 3 item utama yang harus dia pegang. Yang lumayan mengerikan paling dari Judas One dan Tsunami Sun. Flicker bakal langsung di-follow up langsung. Mengarah ke area tepat, ke area dari sisi guards yang sedang sendirian di area top lane sana. Yang menandakan bahwa objektif dari Turtle Pit-nya mungkinkah bakal dikontes dengan tidak ada jungler. Karena kalau kita lihat di sini Nongkia dan juga Junks. Begitupun juga dengan Seth Saji yang bakal berhasil menghentikan damage dari seorang Hira yang tumbang. Turtle memang diamankan. Tapi nampaknya teamfight bakal coba untuk mulai kembali di pitch Brian. Ulti zone dari karena Blastoise. Di-cancel lagi dengan area satu buah flicker dari seorang Blastoise. Membuat akhirnya Seth Saji masih bisa mundur. Dan bahkan oh my god, Blastoise yang harus menyusul ke area Hira yang tumbang di beberapa menit sebelumnya. Dan Blastoise nyaris saja hilang. Tapi ternyata pertengkaran yang diamankan oleh teman-teman GFM Junior mengarah ke area satu turtle untuk 2 pemain yang hilang. Wah, dan itu dia satu bonus lagi ya. Waduh. Yang berhasil dipegang oleh GFM Junior. Dan kalau ditanya mana yang lebih untung dengan pertukaran objektif, jelas GFM Junior. Mereka dapetin lagi untuk junglernya kedua kalinya. Dan bahkan ini mid lane yang mungkin bisa segera disenggol ya. Lebih dalam lagi untuk bisa mendapatkan area yang jauh lebih besar untuk jangkauan mereka. 2 pemain di area orange buff gak akan selamat kalau Brave Disney memaksa tadi. Dan untungnya dilepas ngebuat Gerak dapetin orange buff dan perbedaan level. Ini yang harus mulai diwaspadai karena sebenarnya dari Brave masih bisa pegang nih sejauh ini. Jangan sampai terkejar dengan pergerakan-pergerakan invasif dari GFM. Ya, itu tipikal assassin ya memang ya. Ini kayak lumayan PR banget buat teman-teman dari tim GFM Junior, VSK Beyond ya, karena team fight baliknya dari GFM tuh cepet banget. Jadi kayak mereka tadi bisa pick off karya Gerard, ditukarnya tuh 2 kali lipat. Dan memang ada pertukaran lagi, tapi gak begitu adil masalahnya buat dari VSK Beyond yang ngebuat gold swing-nya tuh ada 2000 yang lumayan berasa sih untuk menit yang ke-8 kali ini ya. Iya ya, si Halbert di tangan dari Gerak semakin banyak nih penetrasi yang bisa dia sampaikan. Karena target utamanya menurutku dari tadi GFM Junior agak kesulitan buat ngadepin Hirai. Dan kalau misalnya udah ada item penetrasi kayak gini, Hirai mungkin udah nggak jadi masalah utama lagi dan mereka bisa mulai fokus kepada para damage dealernya. Dan dengan hadirnya Wave Minion di bagian bottom lane, bahkan hadirnya Harith bersama seorang Khalid, waktunya rotasi akan mereka fokuskan masuk ke area Lord. Dan yang jadi masalah posisi Kaditanya nih, yang masih belum bisa diketahui 3 pemain. Menghadapi Razel? Tapi mereka udah melihat adanya Razel. Bakal coba untuk di-reach out dengan area satu zaman force dan damage dari Nongkia. Sehingga killing spree diambil oleh sosok rover dari GFM Junior. Tapi bakal aku coba tuh.
teknik Spear of Destruction dan Flicker untuk melarikan diri. Tapi kalah range karena ada Harriet kan yang tadi Rainy juga. It's okay, nice try juga. Dan sekarang kembali lagi ke area Lord Kerak yang akan menghindar terlebih dahulu, membiarkan zone out akan ada di tangan dari Nongkia sebagai penanggung jawabnya. Dan mereka tinggal bisa fokus ke area Lordnya aja. Hanya Hirai di sini yang selalu menjadi masalah buat GFAM Junior. Ini ya dua kumbu-kumbu nih, Brian, Nongkia bakal coba untuk memberikan satu buah pergerakan di Brightness. Tapi Tsunami Slam, the follow up yang buat akhirnya Blasters harus menelan 1 poin eliminasi di tangan teman-teman dari GFAM Junior. Bahkan Lord diabaikan, mereka berfokus ke area Hero. Penadex menyusul, dua pemain hilang. Hirai masih mau berjuang, tapi nampaknya kalau Lordnya berhasil di-secure dengan Retribution yang on point coming from Kerak. Ya, tetap ya respect karena cukup berbahaya Spear of Destruction yang bisa saja muncul. Ngebuat Raptor Z ternyata nggak bisa keluar lagi nih. Banyak banget penunggu yang udah hadir di area purple buff. Dan outer trap di area mid lane akan langsung ditumbangkan dalam sekejap. GFAM Junior semakin dekat lagi. Feather Ice Strike dan Brian akan mengusir Raptor Z dari tempat persembunyiannya. Ya, ini udah lumayan mencekam banget ya situasi yang dialami oleh Vesaka Beyond. Karena masalahnya GFAM Junior bisa patahin gameplay dari Penadex yang tadi bisa megang kendali sebelum di area rumput di beberapa momen ya. Tapi karena mereka overextend, out of position, yang nggak buat akhirnya keunggulan mereka dipatahin gitu aja. Dan nggak ada lagi nih momen-momen yang bisa dimaksimalkan dari combo pick off yang bisa dibawa dari Penadex dan juga Blasters Z, Nevin. Ya, dan sekarang dengan Lord yang udah mulai berjalan dari bagian bawah. Rose Gold juga sudah dipegang oleh seorang Kerak, ngebuat dia akan lebih sustain, tapi Feather Ice Strike akan langsung menyusul juga. Dan Ryzel ini udah mulai menjadi target ternyata dari GFAM. Dan kalau misalnya Ryzelnya tumbang, ini akan sangat berat untuk melakukan clearing dan ada kemungkinan mereka kehilangan Holy Defense atau bahkan base turret utama mereka. Ya, ada yang bisa reach out Sanji ya di keadaan under. Ini benar-benar free space banget, AoE-nya luas, Lordnya benar-benar slow push. Yang dimana masing-masing inner udah hancur. Mengarah ke area hancurnya base turret kah? Karena nggak trailing push masalah ya, penalti. Satu buah pergerakan mengarah ke area Brian di Dinel dengan ini satu Tsunami Slam. Tapi untungnya masih bisa mundur dengan dia flicker for defensive. Dan ini clearingnya juga masih sangat cepat ya dari Vesaka karena nggak cuma Moskov tapi ada Hayabusa di sini yang bisa sama-sama menghilangkan Weaponian. Tapi kali ini akan ada yang hilang kah? Karena nampaknya Ryzel tumbang di shutdown sudah. Memang dari Sam Sanji yang bisa di reach out, tapi kali pertukaran tidak begitu adil karena base turret di area mid lane berhasil dihancurkan mengarah ke area Hero yang masih bisa men-sustain dealing damage. Ini diberikan oleh teman-teman dari GFAM Junior dan bahkan kali ini dua base turret hancur. Mundur akan menjadi jawaban kah? Karena Tsunami Slam masuk ke area tubuh dari Nokia, masih ada Quicksand Guard dan bahkan dibawa dengan dia Zaman for timing yang tepat untuk bisa membekam karya nyawa dari Blasters Z. Dan bahkan Nokia still survive, masih bisa mundur ke area belakang. Wah, ini harus sudah mulai cukup sih buat GFAM Junior karena sekarang pengejarannya berbalik. Wait, mereka bakal coba untuk play membahagia dengan adanya satu buah Shadow Hero yang akhirnya bisa men-shutdown karya Nokia yang gagal mundur. Shutdown diamankan, dibalik oleh Bagas dengan dia satu pemain yang hilang. Tapi nampaknya Sasak, Brian juga harus menyusul kedua temannya sehingga 3 player tumbang untuk 1. Ini mistake yang akhirnya bisa dipegang sama Vesaka Beyond karena dengan 3 pemain yang hilang, goldnya bisa sedikit diredam supaya nggak terlalu jauh dan itemization mungkin bisa sedikit dikejar. Setidaknya mereka punya nafas tambahan dengan dua base turret mereka yang baru saja di take down. Dan yang jadi satu masalah, Blade of Despair yang akan segera dipegang oleh seorang Hayabusa, ngebuat siapapun yang mendekat dalam posisi tidak aman. Dan salah satunya Chef Sanji yang kita takutkan nggak bisa memasak lagi nih kalau misalnya terkena damage dari Shadow Kill-nya. Meskipun dia udah punya Wishing Lantern juga, selama posisinya nggak aman, ini nggak akan ada gunanya juga. Dan Malam Victor kembali lagi penetrasi. Dia akan menjadi target utama dari seorang Kerak. Ya nggak boleh overextend lagi ya. Ini Ryzel ya udah ada 3 item. Walaupun memang tumbang 3 kali, tapi kayak once dapat momen, ini bakal bisa ngebalikin keadaannya cepet juga dari teman-teman Vesaka Beyond. That's why Lordnya kali ini, Lord Dance for Everyone. Ocean Out dibuka, masih teori ancaman aja kalau ada orang di rumput belakang Lord. Dan mereka bakal coba untuk memancing lebih jauh lagi nih kayaknya dengan tarik ulur Lord di sini. Ya, ini Moskov juga harus masih nunggu di show dulu ya di area atas. Tapi ya dia punya Spirit of Destruction juga, sebenarnya bisa langsung menyusul ke area pertempuran. Dan Brave City yang masih akan dicari terlebih dahulu. Sementara itu Chef Sanji nggak boleh terlalu dalam posisinya, tetap harus bisa menahan diri. Karena Chef Sanji ini jadi satu sosok yang penting untuk ngebuka Feather Ice Strike supaya bisa mengusir. Dan langsung saja itu dia, satu informasi yang mahal dan posisi Brave City
yang akan ketahuan kan sebentar lagi? Oh belum ketahuan, tapi buat Shadow Kiro dibagi, zaman Force dibuka, di pop up begitu saja. Bakal coba untuk mulai direspons dengan ya team fight yang cukup panjang sehingga Hirai Rizal tumbang double kill. Diamankan oleh seorang Just, bahkan Immortality terbol dalam tubuh Blastoise. Harus sila mengarah ke triple kill kakak, dan Blastoise survive. Dan bahkan kali ini triple kill berhasil disecure oleh seorang Just. Tidak ada yang bisa ditukarkan, dan bahkan kali ini sang jungler Blastoise pun hilang. One man standing Penadex, it will be disaster karena nampaknya high ground terbuka lebar tanpa Lord. Geekfam Junior berhasil mengamankan karya match point. Ditutup dengan wipeout. Game kedua. Game yang benar-benar luar biasa kembali lagi dipegang oleh Geekfam Junior, dan entah apa yang terjadi dengan Vesaka. Mereka